Halo teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi novel yang berjudul Wajah Asli Istri Baruku karya Hanin Humairo. Pada episode kali ini cerita akan dituturkan dari sudut pandang Ella. Mas Kevin beneran sayang sama aku? Kukirim pesan pada pria yang sebulan ini rajin sekali menghubungi. Tak siang, tak malam, terus saja membombardir dengan chat gombal. Pria ini benar-benar agresif, padahal baru beberapa kali bertemu. Di balkon tempat diselenggarakannya pesta, lalu di tempat-tempat yang disepakati setelahnya. Masa bohong? Balasnya diiringi emotikon mengedip sebelah mata. Bohong pasti? Ledekku. Sebenarnya aku sudah melayang-layang membaca chat demi chat yang dia kirim. Jago banget meluluh lantakan hati wanita. Sudah tampan, romantis, anak sultan pula, pewaris tahta. Ya sudah, besok bawa pisau, belah dadaku. Mati dong, ntar kucingnya sedih loh. Mas Kevin mengirim stiker ngakak sambil keluar air mata. Kubalas dengan stiker meleletkan lidah. Selanjutnya terjadilah perang stiker di antara kami. Mirip ABG jatuh cinta memang. Telepon ya, pinta Mas Kevin. Aduh, gimana ini? Ada Mas Adnan duduk di sofa kamar. Memang sih sedang main ponsel, tapi bisa curiga lah. Jangan, ada satpam. Satpamnya suruh keluar dulu. Ayolah, pengen dengar suara merdumu biar tidurku lebih nyenyak. Pria berbadan tegap itu terus memaksa. Aku sampai kelabakan dibuatnya. Sebenarnya aku juga ingin menelpon tapi takut ketahuan. Nanti ya, kalau satpam udah keluar. Tuh, dia ada telepon. Aman. Setelah chat itu terkirim, teleponku berdering. Untunglah Mas Adnan sudah pergi ke balkon. Ia pasti akan sibuk untuk beberapa saat. Apa? Video call ya? Enggak, kayak gini aja udah. Jawabku pura-pura tegas, padahal asli deg-degan mendengar suara lembutnya. Ketemuan ya besok, pintanya. Mau ngapain? Kan belum jadwalnya. Kencan lah. Jawabnya santai. Duh, jantungku makin gak jelas. Ini seriusan ngajak kencan. Berani banget ngajak kencan sama orang yang baru beberapa kali ketemuan untuk sekadar ngobrol. Buaya kelas tinggi nih. Belum tahu dia siapa Ella, bukan kadal kali. Wanita yang telah melanglang buana dari satu dekapan ke dekapan lelaki lainnya. Hati-hati Mas Kevin, nanti kamu akan seperti korban-korbanku. Kencan? Enggak lah, kenal saja baru sebulan. Kalau diapa-apain gimana? Tahan hargalah, jangan sampai seperti aku yang kebelet. Memang mau diapain? Serangannya mantap ini. Ngarah banget ke hal sensitif. Kelihatannya pria ini pemain ranjang. Yang ada di pikirannya pasti hanya hal begitu. Jangan-jangan besok mau langsung ngajak. Memang bisa ngapain? Pancingku. Apa aja bisa, semua gaya. Wow, benar-benar jalang. Cocoklah jadi teman bermain Ella. Untuk senang-senang tentu. Tapi harus lebih dari itu. Pria ini adalah pewaris kekayaan Pratama. Bayangkan besarnya harta mereka. Bisa tak habis 7 turunan. Sepertinya aku harus menyusun rencana mengambil alih kedudukan Nyonya Muda Pratama. Yang ini mesti lebih lihai. Istri Mas Kevin kelihatannya tak bisa dianggap sepele. Dia bukan Rida yang bodohnya sampai ke tulang sumsum. Lemah minta ampun. Suami direbut saja hanya bisa menangis. Pantas saja hidupnya tak beruntung. Tolol memang. Sorot mata Nyonya Muda Pratama itu tajam. Gayanya arogan. Pastinya tidak mudah disingkirkan. Kalau sampai ketahuan, aku yang akan hancur. Obrolan binal kami pun berlanjut hingga Mas Adnan masuk kembali. Sekilat ku matikan ponsel dan mengirim pesan agar tak menghubungi lagi. Sentuhan Mas Adnan membuat jantungku melompat. Untung saja ponsel sudah kumatikan. Kalau tidak, wah bahaya. Lama sekali Tuan Putri. Aku hampir mati menunggumu. Kupikir kau tak datang. Sambut Mas Kevin sambil merentangkan tangan. Aku mengelak saat pria itu dengan beraninya hendak memeluk. Kami bertemu di salah satu restoran ternama. Katanya dia sudah memesan khusus untuk kencan hari ini. Gugup sebenarnya saat pria tampan ini merangkul pinggang. Namun hati kecilku tak menolak. Senang malah.
Andai bisa jadi Nyonya Muda Pratama pasti bukan hanya rangkulan. Lebih dari ini akan kudapatkan. Mas Kevin menarik kursi untukku. Ia benar-benar memperlakukan wanita seperti ratu. Tak terbayang bagaimana kalau di peraduan. Pasti luar biasa. Sepertinya hubungan ini akan berlanjut ke arah sana. Tak sabar menanti saat itu. Restoran ini sangat mewah. Set meja dan kursinya laksana fasilitas raja. Padanya terdapat ornamen bergaya bangsawan Nusantara. Di atas kami menggantung lampu hias buatan luar negeri sepertinya. Mungkin India, Turki atau Cina. Lelaki ini tak henti memuji kecantikanku. Ia bahkan berani melemparkan clue bahwa sangat ingin menikmatinya. Aku tahu kemana arahnya, tapi tak boleh dipenuhi dulu sebelum ia tergila-gila padaku. Seperti itulah caraku menjerat lelaki. Aku tak pernah bersedia tidur bersama sebelum kami sah. Tujuannya agar para pria itu tak tahan akan gejolaknya. Lalu mereka menceraikan istri-istrinya. Kalau sudah begitu, aku pasti akan jadi nyonya pengganti. Dan tentu saja akan memiliki semuanya. Beruntung sekali bukan menjadi wanita bangsawan yang hartanya tak habis-habis. Lepas makan, Mas Kevin mengajakku jalan-jalan. Aku oke-oke saja. Di dalam mobil, pria itu tak henti memainkan tangannya. Kelihatannya sangat bernafsu. Aku sengaja menghindar agar ia makin penasaran. Bahkan sempat kuancam tak mau lagi bertemu kalau begini. Ayolah sayang, kau galak sekali. Kalau kita berlebihan, aku yang rugi lah. Kalau aku diceraikan sementara Mas masih jadi suami orang, aku tak mau lah. Mas Kevin menghentikan aksi nakalnya. Ia menatapku seolah tak percaya dengan kata-kata barusan. Kalau mau diriku, kau harus menjadikanku Nyonya Muda Pratama. Kalau tidak, sampai di sini saja ya. Ancamku tanpa keraguan. Dengarlah Kevin, sehebat apapun permainanmu, di sisi Ella, kau tetaplah lelaki tolol, pemuja syahwat yang gampang kutipu. Tunggu, jangan ngambek dong sayang. Sebaiknya kita bersenang-senang saja dulu. Nikmati surga dunia. Hanya berdua kapan saja kita mau. Bisiknya. Maaf mas, aku tak bisa. Aku sudah berhitung untung rugi hubungan gelap ini. Ternyata aku akan rugi banyak kalau ketahuan. Dicerai suami, ditinggal kamu dan dihajar keluargamu. Kalau mas tak bisa mengabulkan syaratku, baiknya tak usah dilanjutkan saja hubungan ini. Mas Kevin berdecik kesal, lalu rahangnya mengeras. Ia mengepalkan telapak tangan dan meninju pahanya sendiri. Setelah itu kami saling diam. Aku sengaja menggeser duduk ke tepi jendela. Aku berpikir keras bagaimana agar bisa merebut pria ini dalam waktu cepat. Apa harus menyerahkan diri dulu atau tetaplah bertahan? Apa harus menyerahkan diri dulu atau tetap bertahan? Dia tak seperti Mas Adnan yang hambatannya adalah rasa cinta pada istri dan anak-anak. Mas Kevin memiliki rintangan lebih besar. Ia akan berhadapan dengan keluarga besarnya dan keluarga istrinya. Mungkin itulah kenapa tetap bertahan dalam pernikahan. Selama bisa bersenang-senang di luar, tak apa mereka tetap berstatus suami istri. Sepertinya aku harus mencari tahu soal istrinya. Siapa tahu di luar punya skandal dengan lelaki. Kalau bisa diungkap, aku pasti akan mudah menarik hati Mas Kevin. Kita lihat saja, siapa yang akan menang. Aku mau pulang. Sudah lama aku ingin bercerai dengan Della. Aku muak dengan drama pernikahan kami. Kau tahu, aku sudah lama pisah ranjang. Maka dari itu cari kesenangan di luar. Aku menoleh pada lelaki yang masih mengarahkan matanya lurus ke depan. Aku harus hati-hati mendengarkan setiap ucapannya. Bisa jadi itu hanya tipu daya. Kenapa tidak bercerai? Dia menoleh hingga pandangan kami bertemu. Karena ikatan bisnis sialan yang memaksa kami tetap ada dalam satu ikatan. Kau tahu, aku benar-benar tak bahagia dengannya. Ia sama sekali tak menghargaiku sejak awal pernikahan. Aku takkan serusak ini kalau pernikahannya normal. Ucapannya mengingatkanku pada Mas Adnan. Waktu itu dia memiliki pernikahan bahagia, tapi tetap mencari kesenangan bersamaku. Meski butuh waktu setahun tetap ku dapat juga. Sedangkan pria ini tidak. Apa benar begitu? Wah, ini kabar baik. Aku pasti lebih mudah melumpuhkannya. Ella. Sepertinya Dewi Fortuna kembali ada di pihakmu. Lalu aku pun menghabiskan waktu mendengarkan curhatannya. Ia bahkan meletakkan kepalanya di pangkuan, lantas tertidur di sana. Aku sendiri meletakkan kepala di sisi jendela,
memandangi lalu lalang kendaraan sambil terkantuk-kantuk. Aku bertahan untuk tak tidur, tapi nyatanya tak sanggup. "Selamat datang sayang," ucap seseorang saat aku mengerjapkan mata. "Di mana ini? Bukannya tadi aku di mobil." "Di mana ini?" tanyaku pada lelaki yang di wajahnya terlihat binar ceria. Apakah dia telah melakukan itu padaku? "Apa kau?" "Tentu tidak sayang. Aku tak mau bercinta dengan seseorang yang tertidur. Aku ingin melakukan suka sama suka." Mendengar itu muncul kelegaan di dada ini. Aku pun cepat-cepat bangun agar tak diterkam. "Kau suka tempat ini? Aku akan memberikannya padamu sebagai tanda cinta," bisiknya setelah duduk merapat di sampingku. "Mau menyogokku? Tak mempan," sesumbarku. Padahal hati ini bersorak, tapi tetap harus sok tak butuh untuk pancingan yang lebih besar. Aku juga sudah menyiapkan Lamborghini terbaru, limited edition. Aku meliriknya sekilas, mau merangkul tapi diurungkan, takut ketahuan sedang girang. Aku bangkit dari ranjang dan mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru kamar ini. Selanjutnya menghampiri jendela besar yang di sisi kanan dan kiri terdapat tirai panjang menjuntai. Kurasakan kemudian satu tangan melingkar di pinggang. Lalu hangat napas Mas Kevin menerpa cerukan leher ini. "Apalagi yang kau inginkan sayang?" bisiknya. "Aku ingin jadi nyonya muda Pratama." Pria itu tak marah lagi, ia malah merekatkan pelukan padaku. "Baiklah, aku akan menceraikan Dela." "Luar biasa Ella, kaulah pemenangnya." "Mas Adnan, sudah saatnya aku menendangmu."